Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 17. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakan. Tuhan akan mendatangkan kesembuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang merasa tidak enak badan, ketika kita sedang mengalami penderitaan, maka yang perlu bagi kita adalah terkait kesembuhan dan pemulihan, serta dengan berkat Tuhan, dengan seizin Tuhan, kita boleh kembali melanjutkan segala aktivitas kita. Itulah bagian dari yang diinginkan manusia. Semua orang pasti pengen yang namanya sehat. Semua orang pasti pengen yang namanya senang, nyaman, bahagia, dan seterusnya. Dan ketika berada dalam situasi yang sakit, yang tidak enak, yang tidak senang, maka yang kita inginkan adanya pemulihan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, umat Israel dan Yehuda pada saat itu sedang berada dalam pembuangan, di mana mereka yang dari awal Yeremia menubuatkan akan terjadi pembuangan bagi bangsa itu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yeremia tidak digubris oleh mereka. Karena apa? Mereka merasa sesuatu yang aneh. Karena apa? Seorang nabi Tuhan sekaliber Yeremia dan teman-teman yang lain yang bernubuat bagi Israel dan Yehuda masa menubuatkan kehancuran. Mereka tidak introspeksi diri, apa yang membuat Allah sehingga boleh mengizinkan pembuangan terjadi, kehancuran atas Yerusalem terjadi. Mereka tidak introspeksi diri. Perbuatan mereka lah justru harusnya yang mereka perbaiki. Karena apa? Mereka telah mendukakan hati Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka, mendisiplin mereka dengan mengizinkan bangsa lain mengalahkan mereka, dan mereka terbawa menjadi tawanan perang ke Babel dan Asyur. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita melihat bagaimana Yeremia menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa itu. Walaupun mereka terbuang, walaupun mereka kalah perang, tapi itu tidak selamanya. Karena apa? Hati Tuhan kembali berbalik kepada mereka, mengingat mereka, sehingga dia berkata, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Luka-luka mungkin tidak hanya sekedar luka lecet, luka karena perang, namun luka hati mereka sebagai orang-orang yang tertawan di Babel ini pun akan diobati oleh Tuhan. Karena Tuhan yang akan memulihkan mereka. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Bagaimana orang-orang buangan pada saat itu, orang-orang tawanan perang pada saat itu tidak dianggap di suatu tempat di mana mereka berada. Ya, mungkin Babel sebagai salah satu kekuatan militer, kekuatan negara pada saat itu, bangsa pada saat itu, banyak dari bangsa-bangsa lain yang mungkin juga ikut terbuang ke Babel, dan Israel, Yehuda menjadi salah satu bagian dari bangsa yang terbuang, dan banyak orang yang meremehkan. Tapi Tuhan kemudian akan memulihkan bangsa itu. Fulton J. Sheen, seorang uskup Amerika, berkata, cinta adalah hubungan memberi-menerima yang melahirkan kesembuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan, antar kita dengan Tuhan akan terus memulihkan kita dengan
sesama juga. Karena apa? Kita sudah memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan sesama. Dalam Lectio Divina Blog berkata Allah tidak akan meninggalkan umatnya di tengah kesesakan mereka, karena pertolongannya nyata bagi setiap kita yang percaya baginya. Mari kita berharap terus kepada Tuhan, jangan berhenti berdoa sampai Dia Tuhan memberikan kesembuhan serta memulihkan kembali tubuh kita yang sakit, mengobati luka-luka kita, luka hati kita, luka kulit kita atau apapun yang terluka. Dia si Tuhan yang siap menyembuhkan dan memulihkan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus berharap, yang terus berdoa kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami kalau hari ini ada yang sakit. Engkau Tuhan yang menolong mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka sehingga mereka boleh disembuhkan. Terpuji nama Tuhan, kami mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami pada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.